Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berkumpul di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya undang untuk bangkit berdiri terlebih dahulu. Kita mau mulai dalam doa. Haleluya. Bawa kami ke tempat ini Bapa, biarlah Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami Bapa. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Biarlah Tuhan ibadah pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Sebab kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, kita mau masuk hadiratnya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir di tempat ini saudara. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir di tempat ini. Hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita muji muliakan nama Tuhan lagi. Haleluya. Haleluya. Sekarang telah tiba
Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapak buat keselamatan dan kuasa. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu ya Bapa. Karena pengorbanan-Mu kami tidak perlu takut lagi ya Tuhan Yesus. Karena pengorbanan-Mu Kau memberikan keselamatan bagi kami semua, memberikan kemenangan bagi kami semua. Haleluya. Kami tidak perlu takut ya Tuhan. Haleluya. Kami tidak perlu takut lagi ya Bapa. Karena Engkau memberikan kami kemenangan ya Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Kau beserta kami ya Tuhan. Tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau yang meneguhkan kami ya Bapa.
meneguhkanku. Dan Kau yang menolong kami. Kau menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Dengan iman kita mau katakan, Ku tidak bimbang, sebab Kau Allah kami. sebab Engkau Allahku. Kau yang meneguhkanku. Haleluya. Dan Kau menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, haleluya. Yesus memegangku. Terima kasih Tuhan ya. Dengan tangan kanannya. Terima kasih memberi kami kemenangan. Kami tidak perlu takut menjalani hari-hari ini ya Bapa. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Tuhan Yesus akan memegang tangan kita selalu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan pada kami. Tidak perlu kami takut lagi ya Bapa. Tidak perlu kami bimbang menjalani hari-hari ini ya Bapa. Karena Engkau memegang tangan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau memberi kami kemenangan ya Bapa.
Karena hanya pada Engkau kami berseru ya Bapa. Hanya padamu kami berseru ya Tuhan. Haleluya. Yesus, padamu kami berseru. Kami memohon kemenangan. Kami yakin dan percaya kemenangan ada dalam kami. Haleluya. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, kehidupanku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Kami percaya padamu Tuhan, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Dulu ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Yesus, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Kau yang memberi kami keselamatan ya Bapa. Kau yang memberi kami kemenangan ya Tuhan. Tidak perlu kami takut lagi ya Bapa. Karena kami tahu kepada siapa kami harus berseru ya Tuhan Yesus. Pada Engkau kami berseru yang akan memberikan kami kekuatan dan kemenangan ya Bapa. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami ya Tuhan Yesus. Tidak perlu kami merasa bimbang, tidak perlu kami merasa ragu menjalani hidup ini ya Bapa. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau yang akan memegang tangan kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang tidak akan meninggalkan kami ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Terima kasih ya Bapak buat kemenangan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat keselamatan dan kuasa yang Kau anugerahkan dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapak. Kau yang berkati hati kami ya Tuhan Yesus. Kau yang bukakan hati kami ya Bapak. Engkau jangan keras ya Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat mengerti ya Bapak. Sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Berbuah-buah ya Bapak. Sehingga kami boleh menjadi berkat, garam dan terang di sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih. Kami rindu ya Bapak, keberadaan kami boleh menjadi damai sejahtera bagi sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Selamat pagi semua. Puji Tuhan, sudah senyumkah pagi hari ini? Yang pakai masker boleh dibuka sebentar maskernya, disenyumin kiri kanan. Yang di rumah juga, shalom, selamat pagi, selamat beribadah pagi hari ini. Saudara senang bisa ibadah lagi pagi ini? Puji Tuhan, betapa kita kangen ya saudara ya. Ternyata dipikir-pikir ibadah bersama itu sesuatu kebutuhan yang sebenarnya sangat penting bagi kita. Apalagi kalau kita udah percaya di dalam Tuhan saudara ya. Saya yakin hadirat Tuhan itu
sesuatu yang selalu kita rindukan, sulit untuk kita bisa lupakan, untuk kita bisa tinggalkan. Dan pagi hari ini kita bersyukur buat lingkungan setempat Bapak Ibu, kita mengucap syukur karena kita diberikan kelonggaran oleh Pak Klian dan juga Pak Lurah sehingga kita bisa ibadah pada pagi hari ini. Walaupun Desa Panjer masih PKM, masih zona merah, dan 2 hari yang lalu saya sowan ke Bapak Lurah dan dapat informasi 4 orang yang kena COVID, 3 orang sudah sembuh, masih tinggal 1 lagi di daerah Panjer ini yang belum disembuhkan. Saudara, dan kita akan doakan supaya sembuh, supaya Panjer bisa dibuka dan kita bisa ibadah dengan bebas leluasa. Haleluya, puji Tuhan. Mari buka Alkitab kita pagi hari ini, kita akan masuk di dalam Markus pasal yang ke-9 dan kita akan lebih dalam lagi mempelajari tentang jalan salib. Minggu lalu kita sudah membahas inti atau pusat pesan utama dari Injil Markus, yaitu tentang panggilan Yesus untuk kita semua murid-muridnya, mulai menjadi pengikutnya, yang menjadi muridnya dan mulai memikul salib. Mulai Yesus mewahyukan tentang jalan salib itu tidak hanya melalui tindakannya, tidak hanya melalui perbuatannya Bapak Ibu, tetapi juga dia mulai secara terbuka, terang-terangan, mulai mengajarkan tentang jalan salib kepada murid-muridnya. Mulai dia membukakan pentingnya kita manusia memilih untuk mengikuti yang namanya jalan salib yang sedang dia jalani, yang sedang Yesus teladankan, tunjukkan kepada murid-muridnya. Dan apa yang sedang dia jalani ini bukan hanya dia saja yang akan jalani. Kita sudah lihat di minggu lalu bahwa Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk ikut pikul salib. Halo, ada amin semua saudara? Untuk juga ikut bersama dengan dia memikul salib. Memang dia yang pertama, dia yang menjadi pembuka jalan, dia yang menjadi si sulung. Putra sulung Bapa sorgawi saudaraku, tetapi yang sulung ini akan menjadi teladan bagi kita anak-anak Bapa yang lain yang juga dipanggil sama seperti Tuhan Yesus, ikut pikul salib seperti dia. Jadi Tuhan Yesus mulai sekarang mengajar lebih dalam lagi tentang jalan salib ini, dan kalau kita pelajari sekarang di pasal yang ke-9 Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik yang kita akan perhatikan, bahwa semakin Tuhan Yesus membuka pengertian murid-muridnya tentang apa itu jalan salib, semakin karakter asli mereka itu kelihatan. Semakin siapa mereka yang ada di dalam ini, yang mungkin seringkali ditutup-tutupi, mungkin seringkali dipoles dengan berbagai macam topeng, make up, saudaraku ya, berbagai macam pencitraan, berbagai macam rupa jubah, pakaian luar, eksternalitas yang mungkin di mata orang kelihatan wow. Tapi semakin Yesus membuka jalan salib, semakin Yesus mengajak murid-muridnya untuk masuk di dalam jalan salib ini, semakin kelihatan karakter mereka. Semakin mereka diperlihatkan tentang siapa sih mereka yang sesungguhnya. Tentunya Yesus sudah tahu siapa mereka, tetapi mereka sendiri perlu tahu siapa sebenarnya mereka ini. Karena betapa mudahnya kita di dalam dunia ini saudaraku, kita terbiasa dengan yang namanya pencitraan, terbiasa dengan menampilkan penampilan yang menarik, yang baik di mata orang untuk menutupi apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam kehidupan kita, apalagi karakter kita yang sesungguhnya. Dan inilah yang Yesus mau bukakan supaya murid-murid itu sadar dan murid-murid itu benar-benar mau menerima bahwa jalan salib ini adalah panggilan untuk merubah karakter mereka yang di dalam. Katakan karakter Bapak Ibu. Karakter yang Tuhan mau rubah. Bukan Yesus mau merubah jubah penampilan luar. Bukan Yesus mau memberikan agama yang bisa dikenakan kapan pengen dikenakan, hari Minggu mau pakai baju agama, pakai baju Kristen, kelihatan Kristen, setelah itu dilepas bajunya aslinya kelihatan lagi. Tidak, Yesus benar-benar mau merubah karakter yang di dalam. Dan itu sebabnya mari kita perhatikan Markus pasal 9, next slide. Kita lihat sebuah kisah yang tentunya tidak asing, tapi saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Markus 9, katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Lanjut ke ayat yang kedua. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa
di depan mata mereka. Yesus memperlihatkan sesuatu yang selama ini tidak dilihat, yang sebenarnya ada di dalam Yesus sendiri. Ayat yang kedua dan ketiga, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Mengelantang itu apa? Mencuci bersih, memutihkan, saudaraku ya. Di apa istilahnya itu kalau kita mau pakai Baiklin atau gimana caranya bikin supaya putih ya. Seperti itu. Di dunia ini penulis Markus yang notabene sebenarnya menulis Injil itu menurut kisah cerita dari Petrus. Petrus sendiri yang menjadi saksi mata. Kita bisa lihat di surat Petrus. Petrus berkata, kita sudah melihat kemuliaannya yang dia nyatakan. Anak putra Allah, saudaraku. Ya, dia menceritakan apa pengalamannya ini kepada Markus sebagai penulis Injil. Dan Petrus mencoba menggambarkan apa yang dia lihat di puncak gunung yang tinggi ini. Bahwa Yesus tiba-tiba berubah rupa, metamorfosis, berubah dari dalam keluar. Yesus menampakkan kemuliaan yang bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Sebuah kemuliaan yang memancar dari dalam, Bapak Ibu. Bukan kemuliaan yang dari luar memerasuki atau memenuhi Yesus, tidak. Tapi kemuliaannya metamorfosis, kemuliaan yang keluar dari dalam. Saya yakin sebagai orang Yahudi, Petrus dan kawan-kawan, 3 orang pilihan ini, mereka menyadari apa yang sedang terjadi itu di kemudian hari. Mereka mengerti, oh di atas gunung yang tinggi, 1500 tahun sebelumnya seorang hamba Tuhan Musa juga mengalami hal yang sama, berhadapan dengan Allah sehingga kemuliaan memenuhi kehidupan Musa. Tetapi kemuliaan yang ada pada Musa adalah kemuliaan yang dari luar ke dalam. Kemuliaan yang hanya menerpa di eksternalnya Musa saja sehingga wajah Musa berkilauan, tetapi kilaunya makin lama makin redup. Karena kilaunya adalah paparan dari luar kemuliaan Allah yang memapar kepada Musa. Sehingga Musa pun terkena kemuliaan Allah. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus di sini, saudaraku. Yesus menunjukkan kemuliaan dari dalam ke luar. Dan ini sebenarnya ada seorang hamba Tuhan katakan, inilah mujizat yang terbesar yang pernah Yesus lakukan sebenarnya. Karena ketika Yesus berubah rupa, dia sedang memperlihatkan karakter atau siapa dirinya yang sebenarnya. Dan hanya kali itu saja dia kasih lihat, saudaraku, dari 33,5 tahun seluruh umur hidupnya. Hanya kali itu saja, sekali itu saja dia izinkan 3 orang pilihan ini, 3 orang yang spesial yang dipanggil naik. Capek-capek berlelah-lelah ke atas gunung yang tinggi. Kemungkinan ada gunung Hermon, saudaraku ya, yang ada di Lebanon. Naik ke gunung tinggi situ. Berlelah-lelah sampai di atas, mereka sudah kecapean, diajak berdoa. Kalau kita bandingkan dengan Injil yang lain, mereka tertidur, Yesus berdoa. Tapi ketika mereka bangun, mereka lihat, waduh, satu awan penuh awan dan kemuliaan. Dan mereka melihat Yesus memancar dari dalam keluar. Hanya kali itu saja dia izinkan, Tuhan Yesus izinkan siapa dia yang sebenarnya itu terlihat. Jadi saudara bisa bayangkan 33,5 tahun dia menahan diri, dia menyembunyikan sebenarnya siapa dia. Ini yang luar biasa, saudara. Coba saudara bayangkan. Minggu lalu kita lihat ahli Taurat, orang Farisi minta tanda sama Tuhan. Di pasal sebelumnya. Coba kasih lihat kami tanda. Supaya kami mau percaya sama engkau. Saudara, kalau saya yang jadi Yesus, saudara ya. Kalau saya yang jadi Tuhan, saat itu juga saya akan, saya kasih lihat. Saya punya kemuliaan, saya berubah rupa di depan mata mereka semua. Melongo, bukan cuma melongo lagi. Saulus ketika dia melihat terangnya Yesus bersinar, matanya matanya buta. Karena lebih terang daripada sinar matahari, kata Alkitab. Buta matanya ketika dia melihat kemuliaan Yesus. Saya kalau jadi Yesus, saudaraku, orang nantang sama saya. Kasih lihat saya tanda, baik saya kasih lihat. Wah gitu, saudara. Wah buta semua orang itu. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Ini yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang betul-betul rendah hati.
Tuhan yang gak suka petantang petenteng, Tuhan yang gak suka pamer kehebatan, kekuatan, kemuliaannya. Justru kemuliaannya itu dengan rendah hati dia simpan 33,5 tahun, saudaraku, selama dia ada di dalam dunia. Dan memang itulah yang justru sulit dimengerti oleh orang. Justru tidak bisa dipahami oleh manusia. Orang hebat kok nggak mau kasih lihat hebatnya. Orang mulia kok nggak mau kasih lihat kemuliaan. Di mana-mana orang tuh pengen kelihatan mulia, pengen kelihatan terhormat, pengen kelihatan dipuja, pengen kelihatan wow. Yesus justru jadi hamba. Halo, ada amin pagi hari ini, saudara. Itulah yang namanya jalan salib. Dan dia sedang memberikan sebuah pelajaran di sini kepada murid-muridnya, karena nanti kita akan lihat mulai kelihatan aslinya. Kita baca lanjut, saudaraku ya. Ayat yang keempat. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Wow. Dua tokoh yang paling dihormati oleh orang Yahudi. Musa sebagai pemberi Taurat, Elia sebagai pemimpin daripada nabi-nabi. Nabi yang paling dihormati adalah Elia karena paling dahsyat, saudaraku ya. Ayat 5, kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa indahnya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Bukan cuma sekedar kemah, tapi dia mau mendirikan shrine. Dia mau mendirikan, saudaraku, tempat peringatan, memorial, suatu istilahnya shrine itu, tempat pemujaan, 1 buat Yesus, 1 buat Musa, 1 buat Elia, saudaraku ya. Saking ayat 6 katakan ia berkata demikian sebab apa, saudara? Tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Speechless, gak tahu mesti bagaimana, gak tahu mesti bertindak seperti apa, kelihatan, maaf bicara, bodohnya. Kelihatan tidak ngertinya, kelihatan betapa kosong hampanya dia, bahwa dia gak tahu apa yang harus dilakukan mengalami situasi seperti itu. Petrus yang biasanya merasa diri paling hebat, paling jago, paling pintar ngomong, paling cepat bicara, di pasal sebelumnya kita lihat, wah dia yang langsung bilang engkau adalah Mesias, anak Allah. Yes. Sekarang diperlihatkan karakter sebenarnya. No, kamu gak ada apa-apanya. Kamu gak tahu mesti bagaimana. Kamu gak bisa ngomong apa aja gak tahu. Mau bicara apa aja kamu gak tahu. Merasa diri pintar, merasa diri paling ngerti dan seterusnya. Begitu keadaan seperti ini. Mohon maaf bicara, bodohnya kelihatan. Jadi Petrus gak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ayat 7, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Katakan kiri kanan, dengarkanlah Yesus, saudara bilang. Ada amin, saudara? Ini yang paling penting. Ada orang yang melihat Musa, ada orang yang melihat Elia, ada yang mau cari tanda-tanda seperti Musa. Kalau nggak menunjukkan tanda seperti Musa, saya nggak percaya. Kalau nggak melakukan seperti Elia lakukan, saya nggak mau percaya. Tapi Allah Bapa bilang, dengarkanlah Yesus. Tidak ada yang lain yang setara dengan dia. Elia, Musa punya kapasitas masing-masing, punya panggilan masing-masing. Tetapi satu-satunya yang perlu saudara dan saya dengar adalah Tuhan Yesus. Dan ini yang mau diajar sama murid-murid. Kamu harus lebih dengar Yesus daripada siapapun juga di muka bumi ini. Nabi manapun, pembawa hukum manapun, orang yang pernah berhadapan dengan Tuhan manapun. Yesuslah yang harus didengar. Next slide, next point. Saya tunjukkan di situ saudaraku bahwa Yesus berubah dari dalam keluar. Ia memperlihatkan rupa aslinya. Next. Dan ini yang kita perlu pelajari bahwa inilah karakter yang Tuhan mau lihat. Inilah yang dipentingkan. Next point, bahwa Tuhan mau supaya murid-muridnya itu mengerti yang di dalam itu lebih penting daripada yang ada di luar, saudaraku. Ya, kemuliaan yang di dalam itu seringkali tertutupi oleh hal-hal yang di luar. Dan Tuhan mau bekerja mengubah karakter mereka. Mereka perlu dirubah karakternya, dirubah dari dalam. Mereka perlu mengalami perubahan yang dari dalam. Dan saya tulis di sana, Musa dan Elia datang untuk meneguhkan, kalau kita baca dalam Lukas, membahas tentang perjalanannya menuju Yerusalem untuk disalibkan. Itu yang sedang dibahas. Jadi 2 orang meneguhkan, ada 2 orang yang memberikan peneguhan, 2 keterangan, 2 atau 3 saksi meneguhkan jalan salib. Jadi Musa dan Elia datang untuk menyatakan kepada Yesus, memberikan support, memberikan semangat, memberikan dukungannya. Yes,
jalan salib harus dijalani. Jalan salib itu penting, tidak ada jalan lain untuk mengubah, untuk menyelamatkan, untuk mentransformasi dunia ini selain jalan salib. Dua-duanya mendukung, baik nabi, baik penulis Taurat mendukung pada jalan salib, saudaraku. Jadi jalan salib ini benar-benar jalan yang perlu kita jalani. Dan saya tulis di sana, kemuliaan di jalan salib muncul dari dalam seiring perubahan karakter kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Ini yang Tuhan mau tunjukkan. Saya mau merubah karakter kalian supaya kemuliaan kalian itu munculnya dari dalam, bukan dari luar. Saudara, saya yakin Tuhan gak senang. Tuhan tidak bangga kalau punya kita anak-anaknya hanya menampilkan penampilan yang keren saja. Hanya memusingkan perkara-perkara eksternal, polesan luar kita. Bukannya gak baik saudaraku ya, kita berpenampilan bagus. Tapi yang jauh lebih penting di mata Tuhan adalah karakter kita semua. Ini jauh lebih penting dan jauh lebih Tuhan ingin ubah. Bukan kita nggak boleh berpenampilan menarik, nggak boleh. Bukannya saudara nggak boleh ke dokter Ain di sini, saudaraku ya, mau make up, mau bikin wajah yang cantik dan seterusnya, bagus juga. Tapi yang lebih penting adalah kemuliaan karakter di dalam kita, yang Tuhan mau rubah. Dan ini yang murid-murid perlu sadari. Ini yang akan kita lihat di dalam perjalanan kisah selanjutnya. Mereka semakin kelihatan karakter aslinya, betapa mereka butuh dirubah karakternya oleh Tuhan. Supaya kemuliaan jalan salib itu bekerja di dalam mereka. Next point. Panggilan jalan salib membawa kita makin intim dengan Yesus. Saudara, Yesus mengajak 3 orang murid ini. Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Yang lain ditinggalkan di bawah. Cuman 3 yang diajak berlelah-lelah naik ke atas gunung yang tinggi. Saudara, bukan cuma 200-300 meter naiknya. Gunung Hermon itu tinggi, sampai di atasnya itu ada salju. Dan biasanya saljunya salju abadi, saudaraku ya. Bayangkan di Timur Tengah ada gunung yang ada saljunya setiap waktu. Berarti itu tinggi sekali dan dingin sekali di atas. Saudara, perjalanannya ke atas itu bukan perjalanan yang singkat. Berlelah-lelah 3 orang ini diajak naik ke atas untuk apa saudara? Kalau kita bandingkan dengan Injil yang lain, untuk berdoa. Halo, untuk berdoa. Aduh, Tuhan susah-susah amat sih mau berdoa, mesti naiknya jauh-jauh amat ke gunung Hermon, ke atasnya yang ada salju. Ya, saudara, makanya gak usah heran ketika Yesus menampakkan kemuliaannya, terangnya itu begitu berkilauan, mungkin sampai salju-salju itu ikut merefleksikan pancaran terangnya sehingga murid-murid jadi ini. Aduh, capek banget sih mesti diajak berdoa jauh-jauh sampai ke atas, saudaraku. Tapi memang itulah, saudaraku, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita menyadari betapa jalan salib itu adalah satu-satunya jalan yang memang saudara dan saya harus jalani. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengerti bahwa jalan saliblah jalan yang akan mengubah diri kita dan juga mengubah dunia. Next point. Next, dan kita melihat Yesus setelah memancarkan dirinya, maka dia berkata, saya akan loncat saudaraku ya kepada ayat yang ayat ke-9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Keintiman dengan Tuhan membawa kepada pewahyuan. Dan pewahyuan yang kita terima di dalam keintiman dengan Tuhan, saudara, bukan untuk digembar-gemborkan. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk disombongkan, bukan untuk diceritakan ke sana kemari, ke sana kemari. Saya bayangkan kalau saya jadi salah satu dari 3 orang murid itu, wah bangganya saudara, waduh. Kalau saya sampai di bawah tuh saya sudah gak sabar mau ceritain, tahu nggak apa yang saya lihat, tahu nggak Tuhan Yesus itu kayak gimana. Ya sudah. Gak usah bilang-bilang ya, gak usah cerita-cerita. Saya yakin kita ini semua, apalagi kalau zaman sekarang dengan sosial media, saudara, kejadian apapun kalau bisa di live, saudaraku ya, coba lihat nih, apa nih. Kita langsung mau cerita, langsung mau share biar viral, biar rame dan seterusnya. Tapi Yesus bilang, gak usah cerita siapa-siapa. Nanti ada waktunya, kalau saya sudah mati dan bangkit, baru kamu cerita. Kamu gak usah gembar-gembor dulu, gak usah ributin dulu sama siapa-siapa. Cukup simpan dulu. Buat kamu saja dulu.
Wih, saya bayangkan kalau kita orang-orang kepo, saudara ya, saudara ya, yang kepo-kepo ini kok begitu disuruh, Tuhan, ini cerita paling seru Tuhan, waduh viral, rame banget nih Tuhan, please deh Tuhan, ini Tuhan, no, tidak boleh cerita siapa-siapa, udah jangan ngomong, jangan ribut, jangan rame-rame. Saudara, hal-hal seperti ini, hal-hal yang dalam seperti ini, saudara, belum tentu semua orang bisa terima. Banyak kali zaman sekarang dunia ini, orang bisa menginterpretasikan macam-macam, saudaraku. Orang bisa mengartikan apapun seenaknya saja, saudaraku. Ya bisa bikin keributan, bisa bikin viral, bisa jadi kayak di Amerika sekarang. Wah, sudah betul-betul kacau balau, saudara. Anak saya, JJ nggak bisa keluar jam 8 malam. Curfew semua, saudaraku. Ya polisi patroli jam 8 malam nggak boleh ada yang keluar, saudara. Saking mencekamnya suasana saat ini, saudara. Semuanya hanya gara-gara viral, hanya gara-gara berita yang cepat diceritakan dan sebagainya. Saudara, kadang-kadang kita harus menahan diri. Kadang-kadang kita belajar jalan salib itu nggak perlu bikin viral, nggak perlu jadi orang yang paling duluan ceritakan segala sesuatu, saudara dikasih Tuhan. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan sekalipun. Dan selanjutnya kita loncat ke ayat yang ke-14 ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Ya, 9 yang lain. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Sedang berdebat, sedang ribut cekcok dengan murid-muridnya Yesus. Rupa-rupanya musuh-musuh Yesus nguntit aja kemana-mana, saudaraku, ya kan. Dan ketika mereka turun dari gunung, mereka melihat rupa-rupanya 9 murid yang lain lagi diserang oleh para ahli Taurat. Lagi cekcok murid, lagi berdebat. Lagi ribut. Ayat 15, pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting ke tanah, mulutnya berbusa, giginya berkertakan, tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Yang sudah pernah diutus oleh Tuhan, pergi berdua-dua, usir setan, sembuhkan orang sakit, beritakan kerajaan Allah kemana-mana. Mereka pergi sebentar, mereka balik, mereka ceritakan betapa dahsyatnya Tuhan bekerja dalam hidup mereka, saudaraku. Sekarang mereka ditinggalkan oleh Yesus sebentar saja. Ada orang minta didoakan, bukan cuma berdua, 9 murid-murid gak bisa melakukan sesuatu untuk menolong anak ini. Dan kegagalan dihadapi oleh murid-murid Yesus. Dan ini sebuah pembelajaran sekali lagi yang penting untuk kita pahami, saudaraku. Maka kata Yesus kepada mereka, mari sama-sama kita baca kata Tuhan Yesus, saudaraku. Ayat 19, maka kata Yesus kepada mereka 2, 3. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Yesus tinggal sebentar saja, mereka sudah kacau balau, sudah gak ada iman, sudah gak ada keyakinan, sudah gak bisa melakukan apa-apa, saudaraku, ya kan. Sehingga Yesus kecewa, kamu ini mau berapa lama lagi saya harus terus ada di antara kamu, kamu tetap gak mau belajar punya iman pada kuasa Tuhan. Kenapa mesti aku harus ada terus di depan matamu, di sekeliling kamu, baru kamu bisa melakukan sesuatu. Tidakkah kamu bisa punya iman untuk percaya bahwa kalau aku sudah berikan kuasa kepadamu, aku sudah berikan perintah kepadamu, maka percayalah kepadaku. Dan dengan iman lakukanlah apa yang aku lakukan. Rupa-rupanya mereka masih belum benar-benar mengerti jalan salib, berjalan dengan iman, berjalan dengan percaya walaupun tidak melihat. Mungkin mereka mengalami seperti itu, saudaraku, di 9 orang ini karena Yesus nggak ada. Mereka sudah mencoba, sudah berbagai cara, mereka sudah coba, sudah tumpang tangan, mau tumpang apa lagi saya sudah nggak tahu, sudah tengking-tengkingan, sudah teriak-teriakan dan sebagainya. Tetap tidak melihat hasil, mereka semakin kedar, semakin kecil hati. Semakin merasa tidak mampu, waduh di mana Yesus ini, aduh di mana Yesus ini, saudaraku. Tapi Yesus dengan jelas menunjukkan bahwa masalah mereka adalah mereka kurang percaya. Ayat 20, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Tambah parah, saudara ya.
dibawa kepada Tuhan justru bermanifestasi kelihatannya tambah parah. Mungkin ini yang membuat murid-murid langsung jadi kecil hati. Aduh, didoain kok bukan tambah hanya sehat, malah tambah kelihatannya gejalanya tambah parah. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kita baca sama-sama 23, saudaraku, 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bilang sama kiri kanan saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Ada amin semua saudara? Gak ada yang mustahil kalau kita percaya. Bukan cuma Tuhan kalau engkau mampu. Mampu, harus percaya Tuhan mampu. Bukan masalah Tuhan mampu atau tidak, Tuhan mampu. Tuhan mampu. Masalahnya bukan Tuhan mampu atau tidak. Itu bukan masalahnya. Kitanya masalahnya mau percaya atau tidak. Kitanya mau yakin kepada kuasa Tuhan atau tidak. Segera ayah anak itu berteriak, ya aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah saudara, ini yang seringkali menjadi pergumulan kita, karakter kita. Di satu sisi kita sudah percaya kepada Tuhan. Saya yakin kalau saudara nggak percaya sama Tuhan, saudara pasti nggak datang ibadah pagi hari ini saudara. Ini satu wujud bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tapi di sisi lain ada kadang-kadang situasi di mana kita kok gak sungguh-sungguh percaya ya sama Tuhan. Walaupun kita percaya sama Tuhan. Ya saudara, kelihatannya ini kontradiksi saudara ya. Kelihatannya paradoks. Percaya tetapi tidak percaya. Dan inilah sebuah pengakuan dari ayah sang anak. Ini yang juga saya yakin menjadi pengakuan murid-murid dan pengakuan kita semua seringkali ketika kita hadapi masalah. Tuhan aku percaya Tuhan tapi aduh Tuhan tapi. Nah itu udah mulai kata pakai tapi ya. Itu berarti sudah kurang percaya. Dan ini sebuah teriakan yang seringkali kita alami. Tapi inilah yang Tuhan mau ubah dari kehidupan kita. Ini yang Tuhan tidak ingin kita terus-menerus jadi dualisme paradoks seperti itu. Percaya tapi enggak percaya. Percaya masih pakai tapi-tapian saudaraku. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jatuh dengan keras katanya, hai kamu roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku perintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Ini yang seringkali melemahkan iman kita. Halo? Kita lebih percaya apa yang kita lihat. Betul apa betul saudara? Katanya sembuh. Mana aja mati dia. Mana kata setannya diusir. Bukan setannya yang diusir. Nyawanya hilang. Gimana Yesus ini saudara? Ya kan jadi secara mata saudara ya. Wih kok tambah parah setelah didoakan. Wih kok jadi malah mati. Saudara itulah memang yang namanya ujian iman kita. Yesus pun juga dihadapkan seperti itu oleh iblis saudaraku. Ya iblis tetap tidak akan rela dan iblis tetap mencoba menggoyahkan iman. Tetapi Yesus ayat 27 memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ada haleluya semua saudaraku. Saudara percaya kuasa Tuhan ajaib? Jangan terlalu percaya dengan apa yang dilihat saudara ya. Pakai iman, jangan pakai mata saudaraku. Kalau kita sudah pakai iman, sudah berdoa, sudah sungguh-sungguh yakin, imani. Jangan karena situasi berubah kelihatannya wah tambah parah. Tidak, saya percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun juga. Ayat 28 ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, saudara sama-sama dengan saya 2-3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saya mau tanya sama saudara, ketika Yesus mengusir setan itu, Yesus berdoa dulu enggak? Yesus berdoa dulu enggak waktu dia mengusir setan itu? Apa ditulis di sana Yesus berdoa dulu? Tidak ya, dia enggak langsung Tuhan berdoa dulu enggak. Kapan Yesus berdoa? Kapan Yesus berdoa? Dia selalu karena yang berdoa dimaksudkan di sini bukan ayo ambil waktu dulu, doa puasa dulu dan sebagainya. Bukan saudaraku ya.
Di Matius dikatakan karena di dalam tanda kurung saudaraku, karena jenis seperti tidak bisa kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itu tambahan, kemungkinan di teks aslinya enggak ada istilah berdoa dan berpuasa. Jadi bukan masalah sikap doa dan sebagainya, bukan itu yang ditekankan oleh Tuhan. Yang Tuhan tekankan berdoa itu bicara soal hubungan yang selalu dekat dengan Tuhan. Satu kebiasaan hidup di dalam doa, berdoalah senantiasa, tiada berkeputusan, tetaplah berdoa, pray continually. Doanya itu enggak ada amen-amennya, doanya itu jalan terus. Halo. Karena ini bicara tentang keintiman. Halo, ada amen semua pagi hari ini saudara. Kenapa kok ini sebuah praktek yang paling sederhana tapi paling sulit bukan kita lakukan? Setia dalam berdoa. Dan Tuhan bilang yang penting di sini adalah kamu benar-benar belajar intim. Next point. Saudara, banyak kali kita gagal. Seperti murid-murid saudaraku yang next point. Terus. Next. Setiap kali kita gagal. Sudah usaha begini, sudah coba begitu, sudah coba begini. Padahal satu yang sebenarnya kita sudah tahu kunci jawaban dari Tuhan yang Tuhan sudah kasih. Mintalah kepadaku, maka engkau akan diberi. Bapa adalah Bapa yang baiknya memberikan roti kepada yang meminta. Saudara, cuma satu intinya. Bukan karena kurang berusaha, kurang keras menggait, kurang keras mengkuli. Enggak, kurang berdoa. Ini murid-murid saudara mungkin sepanjang hari sudah tengking semua dan sebagainya. Waduh, sudah guling-guling gimana caranya supaya bisa. Tuhan bilang kalian tidak punya hubungan yang intim, gak berdoa, gak sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, percuma. Mau jungkir balik kayak gimana juga. Saudara dikasih Tuhan, mau ngikuti jalan salib? Mau sukses dalam hidup ini? Karena kadang Tuhan kasih kesempatan, kasih izinkan kita ngalami kegagalan. Biar tahu bahwa yang bikin kita diberkati itu Tuhan, bukan kekuatan kita. Bukan karena keperkasaanmu sehingga engkau mendapat tanah kekenaan perjanjian. Ingat baik-baik hai Israel. Tapi karena kita punya Tuhan, karena kita dekat dengan Tuhan. Makanya doa itu jemaat Tuhan, please dengar baik-baik. Gak ada yang bisa gantiin doa. Gak ada. Pak Agam kan juga harus kerja, betul. Tapi kerja gak bisa gantiin bagiannya doa. Bagian doa tetap harus dijalankan. Doa gak bisa gantikan kerja gak bisa gantikan doa. Dua-duanya harus dikerjakan. Ora et labora. Ada amin jemaat Tuhan semuanya. Kalau gak kita bekerja hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara, padahal Tuhan memberkati orang yang dikasihinya ketika mereka sedang tidur. Kata firman Tuhan. Ya, asalkan kita benar-benar hidup di dalam doa. Jadi mau semakin maju di dalam doa, saudara. Mau bertambah di dalam doa, saudara. Ini yang Tuhan sedang ajar sama murid-muridnya. Yang tiga diajak berdoa ke atas, yang lain gak diajak berdoa. Makanya kejadian seperti itu. Ya setujukan tuh, lihat kalau gak berdoa, gagallah kamu. Makanya mereka harus hidup di dalam doa. Next, perhatikan saudara ya. Ini cerita tentang anak dan ini yang akan menjadi penekanan yang berikutnya. Tapi mari kita masuk terlebih dahulu ke dalam ayat yang ke-30. Sampai kepada ayat yang ke-50, Yesus mulai semakin dalam mengajar kepada murid-muridnya. Perhatikan ayat 30. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Dia tidak mau ada orang yang tahu. Kenapa? Ayat 31 perhatikan. Sebab ia sedang apa saudara? Ia sedang fokus ngajar hanya murid-muridnya. Dia tidak mau waktunya habis untuk banyak orang. Dia tidak mau waktunya habis diikuti di gerombolan berbondong-bondong orang. Dia sengaja diam-diam karena dia sedang mau fokus pengajaran untuk mempersiapkan, untuk melatih murid-muridnya ini siap memikul salib seperti dia. Siap mengikuti jalan salib seperti dia. Jadi ini pasal-pasal berikutnya ke depan ini sebuah pembelajaran yang sangat dalam bagi mereka yang hanya disebut sebagai namanya murid. Yesus sedang fokus ngajar murid-muridnya. Setiap tindakannya, setiap ajaran, setiap mujizatnya. Fokusnya adalah murid-muridnya ini nih yang harus dibentuk, dibuka pikirannya, diwahyukan tentang kebenaran. Dan terus kita baca
Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Perhatikan ayat 32, mereka tidak mengerti perkataan itu namun segan menanyakannya kepadanya. Tuhan mulai membukakan tentang bahwa yang namanya jalan salib itu tak terhindarkan, harus dijalani, sudah kehendak Allah demi kebaikan semua orang, demi rencana Tuhan digenapi. Jalan salib harus dijalani. Mereka masih belum nangkep, mereka masih belum mengerti, mereka masih nggak connect dengan Tuhan, mereka masih nggak nyampe dengan Tuhan. Kenapa? Ayat selanjutnya kita baca ayat 33. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Yesus rupanya mencuri dengar. Yesus jalan di depan, mereka dengar, di belakang masih ribut, saudaraku satu dengan yang lain saling berdebat. Tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan apa saudara? Siapa yang terbesar di antara mereka. Duh. Khas sekali saudara, ya kan. Khas sekali manusia. Di mana-mana sama saudara. Di segala macam bidang kehidupan. Yang selalu jadi pertengkaran, yang selalu jadi bahan ribut, yang selalu menjadi bahan saudaraku. Gesek-gesekan, gontok-gontokan, saling serang, saling sebagainya. Ujung-ujungnya siapa yang dapat jabatan apa, siapa yang lebih besar, siapa yang lebih penting, siapa yang lebih terhormat, siapa yang lebih tinggi dari siapa. Aduh ribut saudaraku, enggak di dunia, enggak di gereja, saudara di mana-mana ceritanya kok ya sama. Dan inilah saya yakin yang membuat mereka itu ketika diwahyukan jalan salib enggak connect. Karena Yesus sedang bahas hal yang mulia, mereka hanya bahas hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang hanya manusia-manusia dunia, bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Itu yang dipeributkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu yang jadi pikiran mereka. Mereka lebih ribut soal jabatan, lebih ribut soal posisi, lebih ribut soal siapa lebih penting dari siapa, lebih terhormat dari siapa. Itu yang mereka ributkan, pikiran mereka terlalu penuh untuk bisa terima pengertian jalan salib. Terlalu penuh dengan perkara-perkara dunia, saya tulis di sana saudaraku ya. Maka Yesus mengajar kepada mereka, perhatikan ayat 34, ayat 35. Mari sama-sama saudara kita baca sama-sama ayat firman Tuhan. 2, 3. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Terus maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu. Cuman Markus yang menulis seperti ini. Yesus panggil anak itu, duduk di pangkuannya, dipeluk oleh Tuhan Yesus. Karena memang ini sebuah pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan, yang Markus mau tekankan. Dan ia berkata kepada mereka, sama-sama saudaraku ayat 37, 2, 3. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Ada haleluya semua saudaraku. Saudara, karakter manusia. Suka jabatan, suka kehormatan, suka dihormati, suka dipandang wow oleh orang lain. Suka menjadi yang lebih besar, lebih daripada orang lain. Itu daging. Murid-murid juga seperti itu. Dan itu susah untuk membuat mereka bisa mengerti jalan salib yang mereka harus jalani, yang Tuhan mau mereka jalani. Maka Yesus harus ajar sama mereka. Makanya jalan salib saya katakan benar-benar menunjukkan karakter yang asli. Mereka boleh kelihatan yang murid Yesus, wah pengikut Yesus yang sejati, tetapi jauh di lubuk hati mereka motivasi, ambisi pribadi masih berkecamuk di hati mereka. Pengen berkuasa, pengen hebat, pengen dan sebagainya. Mungkin di mata orang luar kelihatan, wah ini murid Yesus ini saudara, ke dalam hati mereka sebenarnya nggak beda dengan yang lain, ributnya, gesek-gesekan, gontok-gontokannya soal jabatan aja saudara. Dan Tuhan nggak mau murid-murid seperti itu. Maka dia memberikan teladan. Next point saudaraku. Dan dia mengambil seorang anak. Ya saudara ya. Dia mengambil yang biasanya tidak diperhatikan orang. Ya, tidak
anggap sebagai hal yang penting, tetapi itulah yang Yesus mau kita sebagai muridnya lakukan. Yang pertama, siapa ingin yang terbesar, dia harus mau jadi pelayan. Next point, ya. Maka saya tulis di sana, saudaraku, kehormatan yang tertinggi di jalan salib ialah kalau kita melayani. Ada amin semua? Saudara mau melayani? Kalau saudara mau semakin dihormati, semakin banyak melayani. Semakin rela tangannya terulur untuk melayani. Ini yang Tuhan bilang, siapa ingin terbesar, lebih baik kamu yang paling banyak melayani. Bukan paling banyak dilayani, bukan. Ada zaman itu, menurut catatan sejarah, orang-orang Itali, orang-orang Romawi yang menjadi penerima Injil Markus. Mereka ini biasanya pelihara kuku panjang-panjang, saudara ya. Benar. Mereka pelihara kukunya panjang-panjang, ya saudara, mani-pedi, ya kan saudaranya, manicure, pedicure, ya kan saudara ya. Kenapa? Kenapa orang Romawi memelihara kukunya panjang-panjang? Karena itu lambang bahwa mereka adalah orang yang sudah sukses, orang yang sudah berhasil, nggak perlu kerja keras lagi, tangannya nggak perlu kerja. Jadi tangannya, saudaraku ya, kukunya tuh cantik sekali semua, saudara, cowok nggak cewek sama, saudaraku ya kan. Jadi mereka menganggap bahwa itulah kesuksesan. Mani-pedi jari-jarinya bagus. Nggak usah kerja keras, nggak usah bikin apa-apa, tinggal tunjuk. Iya, guys. Iya. Jarinya saudara ya. Tangannya selalu halus. Saudara. Tapi Yesus bilang kalau kamu mau jadi yang terbesar, melayani. Jauh sekali saudaraku dengan dunia ini. Jauh sekali dengan apa yang dicari oleh manusia. Jadi saudaraku, mari kita melayani. Dan next point. Karakter kita terlihat bagaimana kita memperlakukan anak kecil. Ini menarik loh saudara. Karena Yesus bilang, kalau kamu mau jadi yang terbesar, nih perhatikan anak kecil ini. Diambil barang siapa yang menyambut, halo? Menyambut anak. Bagaimana kita memperlakukan anak? Itu menunjukkan karakter kita, saudara. Makanya saya percaya orang-orang tua, semua yang sudah punya anak di sini, anak kita selalu kita pelihara baik-baik ya. Amin, 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 saudara. Jangan cuma tahu bikin anak terus anaknya digebukin, dipukulin, dikata-katain. Enggak. Kita harus tahu membesarkan mereka, memperhatikan mereka. Saudara. Karena begitulah karakter kita kelihatan. Saudara. Yang biasanya orang cuma bikin ribut aja. Jangan ribut, anak-anak keluar semuanya. Saudara ya, enggak. Justru yang seperti inilah yang seharusnya diperhatikan. Dunia selalu menganggap anak kecil itu alah apa. Tapi enggak demikian dengan gereja Tuhan. Kita semua mau mengasihi anak-anak. Makanya saya selalu tanya kapan Gocibin sudah bisa ibadah lagi. Saudara, ya. Tapi karena situasi seperti ini, mohon maaf sekolah minggu masih belum bisa jalan ya. Masih harus online dulu. Oke, terus kita baca. Saudara masih mendengar firman? Saya mesti cepat ini karena sudah durasi saudara ya. Lalu ayat 38 kita lihat. Kata Yohanes kepada Yesus. Ini Yesus sedang mengajar mereka ngeles. Mereka mau menghindar saudaraku ya. Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Wah, saudara ya. Itu mereka yang gak pernah ikut sama kita, mereka bisa mengusir setan. Saudara tahu mereka baru habis gagal mengusir setan, tapi dilihat orang lain sukses mengusir setan. Ya kan? Maka mereka jadi sewot. Ya kan? Mereka langsung jadi, kok gitu? Kami gak bisa, kenapa dia bisa? Gak boleh Tuhan, gak boleh kayak gitu. Ya kan? Itulah manusia. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi yang berikutnya Tuhan mau ajar sama murid-muridnya, gak boleh iri. Bilang sama kiri kanan, gak boleh iri. Ya. Bilang sama satu lagi, enggak boleh merasa diri lebih hebat gitu bilang saudara. Amin, amin, amin saudara. Hanya karena dia bukan golongan kita. Next point saudara, ini mereka yang selalu ribut nih. Gereja tuh selalu ributnya kayak begitu. Wah dia bukan golongan kita, wah dia bukan aliran kita, wah dia bukan denominasi kita. Wah gereja itu gereja sesat, semuanya saudara aku ya diributkan. Padahal Tuhan berkati apa yang mereka sedang kerjakan. Kok kitanya yang sewot saudara ya kan.
Tuhan bilang gak boleh kayak begitu jadi anak Tuhan. Next point, kita harus bisa melihat bahwa semua gereja adalah gereja Tuhan. Gereja yang universal. Kita ada satu tubuh, satu gereja yang am. Dan kita gak boleh picik dengan merasa diri kita seperti, wah GPDI itu paling tua. Sebentar lagi tahun depan kita rayakan 100 tahun. Mana gereja lain yang sudah 100 tahun? Oke, puji Tuhan, haleluya. Tapi sudah dikasih Tuhan, Tuhan pakai semua gereja. Tuhan bekerja di semua gereja. Kita nggak boleh punya roh golongan denominasi lebih hebat. Tapi inilah penyakitnya gereja sampai kemudian di Jemaat Korintus kita lihat mereka bikin penggolongan dan seterusnya. Sudah dikasih Tuhan, kita harus bangga dengan gereja kita, tapi kita juga bangga dengan gereja Tuhan yang universal. Kita juga mengasihi keluarga-keluarga di gereja lain. Puji Tuhan, haleluya. Sangat cepat di sini sudah. Jadi di dalam jalan salib tidak ada roh superioritas, tidak boleh ada roh denominasi. Next point. Jadi kita nggak boleh merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Kita harus punya suatu semangat tim kerja, tim partner dengan gereja lain. Next point lagi. Nama Yesus jauh lebih penting dari nama golongan kita. Haleluya. Nama Yesus yang kita tinggikan, bukan nama yang lain, saudaraku ya. Hanya nama Yesus. Dan poin yang terakhir, next. Maka Yesus mau ngajar sama mereka bagaimana pentingnya anak kecil. Ayat 42 sudah perhatikan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini. Yohanes mau mencoba mengalihkan pembahasan dengan membahas tentang golongan lain. Tuhan bilang, no, saya sedang bahas anak kecil, dengar baik-baik. Kamu mesti perhatikan sungguh-sungguh. Saya tahu menurut kalian mungkin anak kecil itu gak penting kan, dianggap alah bikin ribut saja. No, justru yang lemah yang harus diperhatikan. Kata firman Tuhan. Perhatikan anak-anak. Perhatikan barang siapa yang menyesatkan anak-anak ini. Saudara, tadi mereka gagal menyembuhkan anak orang. Dan Tuhan mau bilang, anak itu penting. Anak itu harus diperhatiin, saudaraku ya. Jangan suka merhatiin orang lain, jangan suka kepoin orang lain, mendingan kepoin anakmu sendiri. Perhatiin anakmu sendiri, jaga anakmu sendiri, urus anakmu sendiri. Terus, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, ini lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau penggal, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, dalam api yang tak terpadamkan. Kembali Yesus berikan peringatan tentang berharganya anak kecil di mata Tuhan. Next point. Dan segala hal yang harus menyesatkan, secepat kita harus responi secara radikal. Katakan radikal Bapak Ibu. Bukan saya bilang saudara penggal tangan saudara, cungkil mata saudara, potong kaki saudara. Bukan itu. Tetapi yang Tuhan mau, kalau hal itu merusak, kalau hal itu menyesatkan, kalau hal itu ambil tindakan yang radikal. Jangan berkompromi, jangan ditoleransi, jangan dibiarin saudaraku. Yang namanya hal yang akan merusak kita tuh harus segera dibuang. Jangan berlama-lama. Tuhan gak mau kita jadi anak Tuhan saudara, hidup dengan kompromi dengan dunia. Kalau mau pilih jalan salib, tinggal di jalan salib. Saya tutup dengan yang terakhir, ayat 50. Mari baca sama-sama ayat yang ke-50. Saudaraku, ayat 50, pemain musik boleh maju ke depan. 2, 3. Garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup apa saudara? Berdamai yang seorang dengan yang lain. Ada damai pagi hari ini? Ini murid-murid baru habis bertengkar saudara, hanya soal jabatan. Bertengkar hanya soal prestise. Bertengkar hanya soal ego. Tuhan bilang percuma. Kita jadi anak Tuhan dipanggil jadi garam. Dan jadi garam dunia ini dikaitkan di sini jadi orang yang bawa Ada damaikah pagi hari ini saudaraku semuanya? Sebelum kita terima perjamuan kudus. Kalau ada selisih paham satu dengan yang lainnya. Yesus bilang, jika engkau mengingat satu perkara dengan saudaramu. Tinggalkan persembahanmu, berdamai dulu dengan saudaramu. Baru engkau kembali dan mempersembahkan korban. Karena persembahan yang tidak diberi garam tidak diterima oleh Tuhan. Semua persembahan harus digarami. Dan garam itu bicara soal damai. Saudaraku ya, haleluya. Oke, mari kita saling mengampuni. Haleluya. Dan saling minta pengampunan kalau kita berbuat salah. Mari kita berdiri sama-sama.
Mari kita siapkan hati kita. Terima perjamuan. Tuhan, kami perlu diubah oleh Engkau ya Tuhan. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, dengan iman katakan, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mari ubah kami Tuhan dengan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tangan-Mu berlobang paku, oh, menebus perbuatan kami Tuhan. Oh, mari yang sakit katakan, lur di sekujur tubuhmu, sembuhkan sakitku. Dengan nama Yesus kami percaya Tuhan. Bab menembus lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mari kita ambil roti dan cawan kita sama-sama. Dengan iman kita memandang kepada karya Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia yang sudah menjadi teladan untuk kita jalani dalam jalan salib kita. Hanya Dia yang bisa mengubah karakter kita, hanya Dia yang bisa merubah siapa kita. Semua yang sudah Dia tanggung di kayu salib, saudara, untuk memberikan kuasa Roh Kudus memampukan kita berubah dalam hidup kita. Mari kita mau teladani pengorbanannya, kita teladani kerelaannya, menyerahkan nyawanya, sehingga Ia memperoleh kehidupan yang kekal. Demikian juga kita, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal, karena kita rela menyerahkan hidup kita, rela berkorban, rela mengalah, rela mengampuni. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Barang siapa yang makan akan dagingku, dia tidak akan lapar lagi untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan buat kami. Sehingga kami boleh menerima kelepasan dari segala penghukuman, dari segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh bebas dari segala belenggu. Kami boleh diberikan kemenangan dari segala kegagalan ya Tuhan. Kau sudah tanggung semua di kayu salib di dalam tubuh-Mu yang kudus dan tak bercacat celah Tuhan. Terima kasih Yesus. Sedang Kau memampukan kami juga
untuk memikul salib kami, mengiring Engkau ya Tuhan. Semakin hari menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman, kita terima tubuh Kristus. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan. Cawan ini adalah cawan meterai dari perjanjian yang baru. Anggur inilah darahku yang dicurahkan sebagai pengampunan banyak orang. Ambillah dan minumlah, sebab darahku adalah benar-benar minuman. Dan barang siapa yang menerima air yang kuberikan, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat anggur ini. Terima kasih buat darah-Mu ya Tuhan. Menebus hati nurani kami Tuhan. Memberikan roh-Mu yang bekerja lebih kuat dari segala hal dalam dunia ini. Yang menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Yang mengampuni dosa kami. Dan memberikan kami kasih yang mampu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami menerima anggur ini Tuhan. Supaya oleh darah-Mu kami beroleh kehidupan yang kekal. Oleh darah-Mu kami beroleh kehidupan yang dari sorga ya Tuhan. Yang mengalahkan segala kuasa yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima darah-Mu, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan iman yang sakit kami katakan kami sudah sembuh ya Tuhan. Yang miskin berkata aku kaya. Yang lemah berkata aku kuat. Yang susah berkata aku dihiburkan. Yang putus asa berkata aku punya pengharapan. Yang bimbang berkata aku punya iman. Yang sedang mengalami persoalan aku berkata ada mujizat tersedia bagiku. Lebih besar daripada yang ada dalam dunia ini. Terima kasih buat kuasa mujizat-Mu ya Yesus. Kami percaya Engkau tidak berubah. Keajaiban-Mu tetap sama ya Tuhan. Engkau yang sudah menolong, menyelamatkan kami, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami. Kami percaya Engkau juga akan menjagai kami, melindungi kami. Sampai wabah ini berhenti ya Tuhan. Berdoa bagi setiap keluarga yang ada, setiap yang hadir, yang beribadah Tuhan. Memberkati rumah tangga kami. Bakul kami, air minum kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan cukupkan segala keperluan kami, kesehatan kami Tuhan yang topang oleh kekuatan-Mu. Dan bangsa dan negara kami Tuhan yang tolong. Sehingga bisa mengeluarkan kami dari situasi yang sulit seperti ini Tuhan. Terima kasih, doa kami bagi lingkungan gereja kami, lingkungan tempat tinggal kami. Biar damai sejahtera kerajaan Allah penuh. Sukacita selalu hadir. Dan jadikan kami semua sebagai garam-garam dunia yang membawa damai dalam dunia ini. Terima kasih. Dan sekarang saudara-saudaraku angkat tanganmu dengan iman. Terimalah berkat dari Allah Bapa sumber segala penghiburan. Dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat.
penebus kita yang sudah memberi teladan jalan salib bagi kita. Dan berkat dari Roh Kudus menjadi hikmat kekuatan bagi kita. Sekarang sampai Maranatha kita sudah sedang dan selalu diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dengan berkat, dengan iman katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya. Yang mau ibadah nanti sore tetap ada ibadah jam 5 sore. Bagi yang mau beribadah bisa datang ibadah jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati saudara.